Ya, selamat siang rekan Rara. Oke, pendengar Singosari FM Brebes di mana saja Anda berada, saat sekarang kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, di mana nanti Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes akan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Brebes, ya. Informasi bagus, ya. Informasi yang memang harus kami sampaikan juga melalui media Singosari FM Brebes, dan kebetulan alhamdulillah luar biasa. Ini beliau menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Anda, para netizen, pendengar Singosari FM Brebes juga di mana saja berada, dan siapapun Anda masyarakat Kabupaten Brebes. Saat ini di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes ada Bapak Kepala Dinas, Bapak Senudin, ada juga Sekretaris Dinas, Bapak Slamet. Luar biasa ini. Jadi pada hari ini kita akan mencoba melakukan wawancara dengan beliau terkait dengan pembukaan atau dibukanya kembali Pasar Induk Brebes setelah sebelumnya selama 3 hari Pasar Induk Brebes sempat ditutup. Nanti beliau akan berstatement seperti apa, kemudian sekarang dan sampai kapan Pasar Induk ini akan dibuka, apakah untuk seterusnya juga atau nanti melihat situasi dan kondisi. Kemudian juga selama 3 hari ditutup, apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau dan jajarannya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Senudin MSI, dan juga beliau Bapak Senudin didampingi oleh Sekretaris Dinas, ada Bapak Insinyur atau Bapak Haji Insinyur Slamet MSI. Baik, langsung saja. Luar biasa ini kita bisa bertemu dengan beliau, karena memang beberapa kali beliau juga ada banyak kegiatan, ya. Dan ini kebetulan kami sudah bisa menunggu. Momennya juga bagus karena hari ini Senin tanggal 28 September 2020 Pasar Induk Brebes sebelumnya ditutup, sekarang dibuka. Bagaimana dan seperti apa? Penjelasan dari beliau, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Senudin MSI. Pak Senudin, mungkin tidaklah elok kalau saya tanya kabar dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Pak Senudin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada para pendengar Singosari FM, para netizen juga. Para netizen, terima kasih atas wawancara ini. Saya sampaikan bahwa apa itu dibukanya Pasar Belakang Kodim dan Induk ini berkonsultasi dengan Kepala Ketua Gugus Tugas COVID kita, yaitu Pak Sekda, selama 3 hari. Dan selama 3 hari kita di lapangan bersama-sama dengan PMI, BPBD, kemudian Polri, Kodim untuk melaksanakan sterilisasi, diantaranya penyemprotan, disinfektan, kemudian penjagaan jarak. Dan setiap hari selama 3 hari kita bersihkan agar pasar bebas dari bakteri corona yang melanda di Pasar Belakang Kodim dan Induk. Dan diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama setelah dibukanya ini, karena ternyata sebelum dibukanya pasar ini ada pasar di Limbangan itu membludak. Ini membutuhkan, artinya bahwa pasar tradisional, pasar rakyat ini dibutuhkan oleh masyarakat, Betul. ya, terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu ada ditutupnya salah satu pasarnya kebanjiran pembelinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga bersama-sama pasar rakyat ini, karena pasar rakyat ini menjual kebutuhan yang segar-segar, kebutuhan sayur mayur, kebutuhan pokok yang betul-betul segar itu loh. Oleh karena itu mari kita jaga pasar ini supaya jangan terkena COVID lagi. Kami sudah berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan salah satunya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
yaitu melaksanakan penyemprotan setiap hari dengan Polri juga iya, polisi, Polres, kemudian dengan Kodim juga iya, kemudian dengan PMI juga iya, dinas kesehatan juga kita bekerja sama. Oleh karena itu 3 hari ini full kita semuanya mencurahkan agar nanti hari ini dibuka itu tidak masalah lagi. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa pasar di kita itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena COVID salah satu pasar yang tadi diketahui oleh masyarakat umum sudah kita tutup. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat terganggu. Ternyata terganggu, oleh karena itu kita buka lagi. Ya, mudah-mudahan dengan buka tadi protokol COVID sudah kita laksanakan. Mari masyarakat baik pembeli maupun pedagangnya itu memakai masker. Kemudian jaga jarak. Kemudian cuci tangan kita sudah siapkan. Kita masker dari berbagai instansi dan saya dari dinas juga sudah membagi kepada pedagang dan pembeli. Oleh karena itu dipasang sebaik-baiknya. Kemudian dari Satpol juga kita kerjasama juga kemarin dalam penutupannya. Kemudian sekarang juga ada operasi UTC di pasar-pasar. Nah ini untuk bisa mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi aturan protokol COVID sehingga tidak akan terkena lagi pedagang ataupun pembeli yang terkena COVID, sehingga pasar kita akan berjalan terus dan akan berjualan terus sehingga ekonomi masyarakat kita tidak terganggu dengan pasar tutup. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Zainuddin, seperti yang kita ketahui juga bahwa hari ini kan sudah mulai kembali dibuka setelah 3 hari jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes beserta seluruh jajarannya ya ini sudah dan juga beberapa instansi lainnya termasuk di sini dari Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, kemudian juga dari PMK Brebes sendiri ya, ada Satpol, ada Dinkes dan sebagainya. Nah, secara keseluruhan ini 3 hari sudah maksimal dilakukan. Nah, kemudian apa yang nantinya atau setelah saat ini kan sudah mulai dibuka kembali, antisipasi apa saja dari jajaran PMK Brebes melalui Dinas Koperasi terkait apa yang ada di pasar? Mungkin ada sesuatu hal yang menarik Pak Zainuddin yang diterapkan di pasar-pasar, karena di sini kan sebenarnya bukan hanya pasar induk Brebes saja ya Pak Zainuddin ya. Pak Zainuddin juga membawa beberapa pasar yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, ini bagaimana nih intinya dalam memperketat protokol kesehatan itu sendiri? Apa saja yang antisipasi dan yang sudah atau akan dilakukan? Yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terus yaitu penyemprotan setiap paling minim setiap minggu. 1 minggu 2 kali. Itu dilakukan ketika pedagang sudah pada pulang. Itu setiap kabupaten pasar sekabupaten Brebes itu disemprot. Dan kita sudah sediakan semprotannya, airnya itu dari kita, belum dari nanti BPBD, dari Satpol, dari Dinas Kesehatan, dari pemerhati kesehatan juga ikut nimbrung untuk menyemprot daripada pasar. Jadi jangan khawatir, kita tidak melaksanakan itu. Kemudian masker juga dari Pemkab juga membagi semuanya untuk pedagang, untuk pembeli, untuk masyarakat. Tapi tolong masker itu yang sudah dikasih dipakai agar kita menjadi sehat gitu loh. Saya harapkan kepada pembeli dan pedagang supaya memakai masker setiap hari, yang mau jualan maupun di luar maupun di dalam pasar kita pakai itu. Kemudian cuci tangan, setelah kita beli cuci tangan kita sudah sediakan ada cuci tangannya, monggo itu dipakai di pasar-pasar. Saya kira ada, sudah saya siapkan dan sabunnya juga sudah ada, instansi lain juga menyediakan. Oleh karena itu, karena pasar ini adalah tulang punggung perekonomian di Kabupaten Brebes. Ternyata kemarin ditutup aja salah satu pasar membludak kayak lebaran gitu loh. Berarti memang pembelinya memang luar biasa untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sama-sama semuanya berpartisipasi aktif untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terpapar COVID. Dengan cara itu tadi, di samping jaga jarak, makan yang sehat, kemudian berdoa, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, dilaksanakan setiap hari. Insya Allah kita selamat gitu. Itu aja Mas. Ya, luar biasa. Dari apa yang sudah disampaikan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Slamet, mungkin barangkali mohon izin
Pak Kadin, ada yang ingin ditambahkan? Tadi luar biasanya beliau sudah menyampaikan secara gamblang. Akan tetapi barangkali monggo Pak Haji Slamet, barangkali ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan beberapa hal tadi yang saya tanyakan kepada beliau. Terima kasih. Jadi tadi sudah sampaikan banyak sekali oleh Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Kepala Zainuddin MSI. Yang penting pada dasarnya adalah ada seperti sudah bolak-balik disampaikan, kita harus melaksanakan, harus menjalankan 3M, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Dan kita sudah laksanakan semuanya itu. Mudah-mudahan nanti kita semua terbebas dari COVID. Dan yang paling utama sejujurnya juga di samping 3M itu, karena ini semuanya merupakan dari Tuhan, jadi kita tetap melaksanakan, selalu berdoa memohon pada Allah untuk keselamatan kita semua, utamanya adalah warga Kabupaten Brebes dan umumnya adalah untuk masyarakat seluruh Indonesia di dunia, di bumi tercinta ini. Ya, demikian Mas. Ya, luar biasa Bapak Insinyur Haji Slamet MSI, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, menambahkan dari apa yang sudah menurut kami sudah sangat jelas tadi apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas. Ya. Dan Pak Zainuddin, mungkin karena tadi sudah banyak hal yang disampaikan ya, yang jelas ini pasar induk sudah mulai dibuka per hari ini, kemudian dilakukan secara protokoler kesehatan, artinya pedagang, pengunjung atau pembeli semua harus mentaati protokoler kesehatan. Protokol kesehatan terkait dengan masker, kemudian tadi Pak Kepala Dinas juga ada cuci tangan, sabun dan sebagainya sudah. Itu ada di beberapa titik di pasar yang luar biasa. Ini tidak hanya di pasar induk, tapi juga pasar yang ada di seluruh Kabupaten Brebes. Ini luar biasa sekali. Mungkin karena tadi beberapa hal sudah disampaikan dengan sangat jelas. Closing statement dari Bapak Dr. Andes Zainuddin MSI untuk mengakhiri perbincangan kita, termasuk nanti closing statement dari Pak Sekdin juga bisa disampaikan. Silakan Bapak Zainuddin. Terima kasih saya sampaikan kepada jajaran yang sudah membantu pelaksanaan penutupan pasar belakang Kodim dan Induk, diantaranya dari Polres, dari Kodim, dari PMI, dari BPBD, dan dari Dinas Kesehatan, Satpol, semuanya yang membantu kita. Mudah-mudahan dikasih pahala yang melimpah, kemudian mudah-mudahan amal perbuatan diterima Allah SWT. Ini semuanya demi masyarakat Brebes biar sehat, biar sejahtera, sehingga tidak terpapar COVID. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari gugus tugas COVID Kabupaten Brebes yang sudah berusaha untuk membantu kami, di antara oleh Pak Sekda yang selalu mengingatkan kepada kita untuk berusaha mencegah daripada penularan COVID di Kabupaten Brebes. Selanjutnya Pak Sekda, Pak Insinyur Joko Gunawan MT itu selalu berusaha untuk memberikan nasihat-nasihatnya untuk bisa melaksanakan pencegahan COVID ini. Ini yang diharapkan oleh kita. Oleh karena itu masyarakat mari kedisiplinan ini, kesadarannya ini tolong dijaga tadi yang disampaikan 5M tadi untuk bisa dilaksanakan. Tolong beli pakai masker, yang jualan juga pakai masker. Insya Allah nanti kemudian berdoa kita juga terus-terusan, jangan lupa berdoanya. Kemudian kita makanan-makanan yang bergizi, yang sehat itu loh. Ini insya Allah imun kita menjadi naik, sehingga kekebalan kita, tubuh kita ketika ada virus tidak akan kena lagi. Dan saya mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap yang sudah meninggal pedagang kita. Mudah-mudahan kematiannya menjadi amal yang baik karena mereka telah melaksanakan tugas atau untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga mereka mudah-mudahan husnul khotimah. Amin amin amin. Dan saya dari jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan mengucapkan bela-sungkawa sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan tidak terkena lagi, cukup sekali ini dan yang lainnya juga tidak tertular lagi. Mohon doa restunya, mohon doa dukungannya, mohon saran dan doanya agar tidak terkena COVID yang menyerang di pasar belakang Kodim dan Induk.
Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen ada closing statement, silakan. Terima kasih, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadin, bahwa di pasar kita seluruh Kabupaten Brebes insya Allah sudah dipasang baliho papan bahwa daerah pasar merupakan daerah wajib bermasker, dan di beberapa pasar sudah melaksanakan adanya semacam hukuman bagi yang tidak memakai masker, semacam sanksi bagi yang tidak memakai sanksi justisi, operasi justisi, bahwa kita di masing-masing pasar sudah melaksanakan sanksi itu, sehingga mudah-mudahan menjadi efek jerah bagi para pedagang maupun pembelinya. Demikian tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa informasi dari beliau-beliau kepala dinas. Tadi yang pertama ada Bapak Dr. Andes Zainuddin MSI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Juga ada Bapak Insinyur Haji Slamet MSI, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau-beliau sampaikan bisa. Oh ya, tapi pendengar Singosari FM Brebes, sebelumnya saat penutupan kemarin waktu hari Jumat waktu hari Jumat saya ketemu beliau. Ini ada stafnya Pak Zainuddin juga, selain tadi Pak Sahabat, ada Kepala Bidang Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes ya. Jadi kemarin informasinya malah kita sudah sempat 3 hari nih Pak Mariono. 3 hari kemarin pertama sudah kita sampaikan bahwa biar supaya masyarakat yang bertanya juga sudah bisa mengetahui langsung, karena statement Pak Mariono sudah kami sampaikan juga ya. Statement Pak Mariono selaku atas nama dinas ya terkait penutupan kemarin. Dan ini sekarang saat penutupan pertama kita juga sudah sempat ketemu beliau lah. Ini juga penutupan Pak Mariono. Tadi Pak Kepala Dinas, Pak Zainuddin, juga Pak Sekjen sudah menyampaikan banyak hal terkait dibukanya kembali. Ini sekarang kan sudah dibuka. Tadi luar biasa, sudah sangat jelas dari Pak Kepala Dinas, juga Pak Sekjen juga tadi menambahkan. Nah, sekarang Pak Mariono selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Ini Pak Kabinnya sudah ada, mungkin sekaligus bisa menambahkan juga, walau tadi sudah sangat jelas. Jadi ini informasi langsung dari Pak Kabin juga terkait dengan dibukanya kembali. Silakan, apa yang ingin Pak Mariono sampaikan. Terima kasih. Selamat siang pendengar Singosari FM Kabupaten Brebes dimanapun berada. Terima kasih kami mendapatkan kesempatan untuk yang kedua kali menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Brebes terkait dengan kebijakan dinas melakukan penutupan pasar induk dan pasar belakang produk yang sudah kita laksanakan selama 3 hari. Kami dari Dinas Koperasi dan Mikro Perdagangan yang memang bertanggung jawab terhadap pasar rakyat di Kabupaten Brebes, secara moral kita bertanggung jawab bagaimana agar pedagang pengunjung di pasar rakyat itu merasa nyaman dalam suasana dan kondisi COVID-19 yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, kemarin setelah ada informasi bahwa ada pedagang di wilayah pasar belakang Rokim terkonfirmasi virus COVID-19, maka Bapak Kepala Dinas telah mendapatkan petunjuk dari tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Brebes, kemudian langsung melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah penutupan dan sterilisasi pasar induk dan pasar Rokim. Alhamdulillah kegiatan kemarin telah berjalan dengan lancar dan baik. Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Sekda Kabupaten Brebes yang selalu memberikan perhatian, petunjuk dan arahan terkait dengan penanganan penutupan dan sterilisasi pasar induk Brebes.
kemudian Bapak Dandim 0713 Kabupaten Brebes yang juga telah menerjunkan personilnya membantu kami, dan tidak lupa Bapak Kapolres Brebes yang telah menugaskan aparatnya dalam penanganan COVID-19 di Pasar Induk dan Pasar Belakang Koding. Dan kami kemarin sangat terharu ada penyemprotan dengan water cannon yang dilakukan oleh Polres Brebes selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Pas saat penutupan itu. Pas saat penutupan, kami sungguh sangat berterima kasih pada Bapak Kapolres karena dengan penyemprotan disinfektan menggunakan water cannon, jelas areanya sangat luas. Dan kemarin respon dari masyarakat sekitar Pasar Induk maupun Pasar Belakang Koding juga sangat luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolres. Juga teman kami dari Dinas Perhubungan dan dari Dinas Satpol PP juga kemarin bersama-sama bersinergi untuk mengamankan penutupan dan sterilisasi Pasar Induk dan Pasar Brebes. Dan tentu semua ini kita tetap melandasi pada arahan dari pimpinan kita, Ibu Bupati Brebes, Ibu Haja Ibu Apriyanti yang begitu sangat perhatian memantau perkembangan COVID-19 khususnya di lingkungan pasar di Kabupaten Brebes. Pendengar Semester SM yang saya hormati, setelah kita melakukan penutupan, tentu sangat tidak bijak kalau kita terlalu lama untuk melakukan penutupan Pasar Induk maupun Pasar Belakang Koding. Kami tahu keresahan, kemudian kesusahan yang dialami oleh teman-teman pedagang dengan ditutupnya 2 pasar ini selama 3 hari. Tapi apa yang kami lakukan sekali lagi demi kebaikan kita bersama. Menjaga kesehatan dalam suasana seperti ini lebih utama dibandingkan dengan kita mencari nafkah. Oleh karena itu, maka kami dari jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan memahami hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, Pak Kadin kemudian memberikan petunjuk cukup 3 hari aja. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi pedagang yang terpapar COVID-19 di lingkungan pasar. Nah, kita berkeyakinan bahwa ekonomi juga harus tetap bangkit, ekonomi juga harus pulih, karena kita tahu masyarakat saat ini memang sedang susah ya, sehingga cukup 3 hari saja lah Mas Wan. Mudah-mudahan setelah pasarnya 3 hari ini ditutup, aktivitas perdagangan mulai dibuka hari ini Senin tanggal 27 September 2020. Mudah-mudahan pedagang, masyarakat, dan kita semua yang membutuhkan keberadaan masyarakat itu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemarin pada hari Jumat sudah kami sampaikan kepada pedagang maupun pengunjung pasar, wajib hukumnya untuk memakai masker. Mohon maaf. Kemarin sudah kami informasikan dan kami perintahkan kepada seluruh kepala pasar, setiap pedagang dan pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker silakan untuk keluar dari lingkungan pasar. Untuk pedagang-pedagang yang memang tidak memakai masker, silakan keluar dulu sambil dia mencari masker. Setelah memakai masker baru silakan melanjutkan aktivitas perdagangan. Sekali lagi, apa yang kami upayakan ini untuk menjaga kita semuanya, Bapak dan Ibu masyarakat, khususnya teman-teman pedagang dan masyarakat yang selalu mengunjungi dengan setia pasar rakyat di Kabupaten Brebes ini, agar semuanya dalam keadaan sehat. Kita tidak ingin ada lagi pedagang maupun pengunjung di pasar rakyat ini yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ikuti protokol kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa Bapak dan Ibu masyarakat selalu mencuci tangan setiap mau masuk pasar maupun setelah keluar pasar. Karena kita tahu bahwa di pasar itu interaksi antar manusia itu begitu banyak, sehingga kita
khawatir barangkali kalau kita lengah dari protokol kesehatan nanti justru kita akan terpapar COVID-19. Saya kira itu Mas Yang. Terima kasih sekali lagi kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam rangka mencegah dan menangani virus COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Demikian. Baik Pak Mariono, terima kasih banyak Bapak Mariono, Kepala Bidang Perdagangan yang juga menaungi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Brebes ya. Bapak Mariono, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, menambahkan tadi apa yang telah disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Zainuddin MSI, juga Kepala atau Sekdin ya, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Bapak Insinyur Haji Slamet MSI. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, masyarakat Kabupaten Brebes di mana saja, para pendengar Singosari FM Brebes, netizen di mana saja Anda berada, ini informasi yang bagus. Silakan untuk para pengunjung atau pembeli bisa ke Pasar Induk Brebes yang sebelumnya 3 hari ditutup, itu karena dilakukan apa yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Brebes beserta yang lainnya, termasuk di sini utamanya jajaran dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes melakukan kayak seperti penyemprotan disinfektan ya, kemudian ada beberapa hal yang sudah dilakukan dengan harapan agar para pengunjung, para pedagang, masyarakat Kabupaten Brebes yang ada di atau mau ke Pasar Induk Brebes atau di sekitar Pasar Induk Brebes, insya Allah dengan dilakukannya hal seperti itu tetap dalam keadaan sehat, stamina harus tetap kuat, dan kita semuanya seperti apa yang beliau sampaikan bisa terhindar dari keganasan virus corona, kira-kira begitu. Dan insya Allah setelah segala sesuatunya dilakukan ya, ikhtiar. Nah, saya belajar dari Pak Kepala Dinas sama Pak Sekdin ya, setelah apapun usaha dan semua sudah dilakukan, tinggal berdoa, begitu, ikhtiar juga nanti hasilnya. Baik, terima kasih banyak para pendengar Singosari FM Brebes di mana saja Anda berada, juga para netizen silakan tetap bisa ke Pasar Induk Brebes, sudah mulai dibuka kembali ya, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokoler kesehatan, masker jangan lupa. Ya, saya beserta rekan Bayu yang ada di belakang layar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, juga rekan Rara di Studio 1, dan juga atas nama para narasumber, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Zainuddin MSI, kemudian juga Sekretaris Dinas, ada Bapak Insinyur Haji Slamet MSI, dan juga ada Bapak Mariono. Bapak Mariono, rekamnya yang jelas, beliau selaku Kepala Bidang Perdagangan Iya, dinas Kepala Bidang Perdagangan yang membawai pasar yang ada di seluruh Kabupaten Brebes di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Luar biasa, beliau sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Terima kasih pendengar, masyarakat Kabupaten Brebes, para netizen. Mohon maaf atas nama pribadi juga atas nama beliau menyampaikan permohonan maaf barangkali ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya dan Bayu dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Studio 1, Rara. Baik, terima kasih untuk rekan Ia dan juga rekan Bayu yang sudah melaporkan informasinya. Panjang lebar, masih ada mau ada cara lagi.